Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akuntansi yang beranggotakan saya Fahranisa Fasalsabila, Arifata Asrofi, dan Erna Putri Setiawati. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode harga pokok pesanan lebih dari satu produksi. PT Lancar Jaya memproduksi barang atas dasar pesanan, di mana pengolahan produknya melalui 3 departemen produksi, yaitu Departemen A, B, dan C. Barang yang dihasilkan oleh Departemen A akan diproses di Departemen B, dan barang yang dihasilkan di Departemen B akan diolah lebih lanjut di Departemen C. Berikut data pesanan dan biaya produksi selama bulan Agustus 2007. A. Pada bulan ini perusahaan menerima 3 jenis pesanan, yaitu PX, PY, dan PZ. Tabel sudah tertera di B. Biaya bahan baku hanya dikeluarkan oleh Departemen A dan C saja dalam biaya sebagai berikut. Selanjutnya, C. Biaya gaji dan upah yang sudah tertera. D. Tarif BOP dan dasar pengenaan tarifnya sebagai berikut. D. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi sebagai berikut. Dan E. Pesanan PX dan PJ sudah selesai dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pesanan PZ sudah dipindahkan ke Departemen C tapi belum mulai dikerjakan. Yang diminta adalah jurnal yang diperlukan. Mencatat pemakaian bahan baku. BDP biaya bahan baku Departemen A 12.900 diperoleh dari tabel biaya bahan baku Departemen A yang terdiri dari pesanan PX 4.500, pesanan PY 6 juta, dan pesanan PZ 2.400. Totalnya menjadi 12.900. Selanjutnya BDP biaya bahan baku Departemen C 10.100 diperoleh dari tabel biaya bahan baku Departemen C yang terdiri dari pesanan PX 2.500, pesanan PJ 4 juta, dan pesanan PZ 1.500. Totalnya menjadi 10.100. Selanjutnya, persediaan bahan baku 23 juta diperoleh dari penjumlahan dari Departemen A dan Departemen C. Pesanan PX pada Departemen A yaitu 4.500 dan pesanan PX pada Departemen C yaitu 2.500 menghasilkan 7 juta. Lalu pada pesanan PJ Departemen A yaitu 6 juta dan pesanan PJ Departemen C yaitu 4 juta yang berjumlah menjadi 10 juta. Pada pesanan PZ Departemen A yaitu 2.400 dan pada pesanan PZ Departemen C yaitu 3.600 berjumlah menjadi 6 juta. Dan total keseluruhan yaitu 23 juta. Selanjutnya B. Mencari pemakaian gaji dan upah. BDP BTKL Departemen A 7.800 diperoleh dari tabel biaya gaji dan upah Departemen A yang terdiri dari pesanan PX 2.400, pesanan PJ 3.500, dan pesanan PZ 1.900 dengan total 7.800. Lalu BDP BTKL Departemen B 5.300 diperoleh dari tabel biaya gaji dan upah Departemen B yang terdiri dari pesanan PX 2.600, pesanan PJ 1.200, dan pesanan PZ 1.500 dengan total 5.300. Selanjutnya BDP BTKL Departemen C 3.400 yang terdiri dari pesanan PX 1.600, pesanan PJ 1.800, dan pesanan PZ tidak tercantum atau kosong dalam total 3.400. Selanjutnya gaji dan upah 16.500 diperoleh dari total penjumlahan BDP BTKL Departemen A 7.800, BDP BTKL Departemen B
5.300.000 dan BDP BTKL Departemen C 3.400.000 dan totalnya menjadi 16.500.000. Selanjutnya, mencatat BOP dibebankan. Untuk mencatat ini, karena lebih dari satu departemen, jadi ditulisnya per departemennya. Yang pertama, BDP BOP Departemen A, perhitungannya dari Departemen A, yakni dilihat dari tabel D, untuk pesanan PX di Departemen A, 7.500 jam kerja langsung. Untuk pesanan PY 8.500, untuk pesanan PZ 4.000. Jadi jumlahnya 20.000 jam kerja langsung dikalikan dengan tarif di Departemen A yakni 480 sama dengan 9.600.000. Untuk BDP BOP Departemen B yakni sama juga 3.000 jam kerja langsung. Untuk pesan PZ 2.000. Jadi 10.000 jam kerja langsung dikalikan dengan 750 sama dengan 7.500.000. Untuk BDP BOP Departemen C 60% dikalikan dengan biaya gaji dan upah di tabel C senilai 3.400.000 sama dengan 2.040.000. BOP dibebankan dikreditkan senilai sejumlah dari BDP BOP Departemen A 9.600.000, BDP BOP Departemen B 7.500.000, BDP BOP Departemen C 2.040.000, jadi totalnya 19.140.000. Yang selanjutnya, mencatat BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya diperoleh dari tabel D, yakni biaya depresiasi gedung senilai 3.500.000, biaya asuransi 5 juta, biaya depresiasi mesin 1.750.000. Jadi total BOP sesungguhnya 10.250.000 didebitkan dan biaya depresiasi gedung dikreditkan senilai 3.500.000, biaya asuransi senilai 5 juta, biaya depresiasi mesin 1.750.000. Dari total BOP sesungguhnya, kita tutup BOP-nya, setelah itu kita baru selisihkan. Yang ada di jurnal C tadi, BOP-nya kan 19.140, dikurangi 10.250, jadi selisihnya 8.890 BOP sesungguhnya, dan selisih BOP-nya dikreditkan 8.890. Selanjutnya, mencatat produk selesai Departemen A dikirim ke Departemen B. Untuk ini kita memerlukan bantuan tabel. Per Departemen A ya. Untuk pesanan PX, biaya bahan baku 4.500.000 diperoleh dari tabel B. Untuk pesanan PY juga sama, biaya bahan bakunya 6 juta, untuk pesanan PZ 2.400.000, jadi totalnya 12.900.000. Untuk BTKL pesanan PX diperoleh dari tabel C, biaya gaji dan upah senilai 2.400.000, untuk pesanan PY 3.500.000, untuk pesanan PZ 1.900.000, totalnya 7.800.000. Untuk BOP diperoleh dari tabel D dengan cara menghitung perpesanan CKL dikali tarif. Untuk pesanan PX 3.600.000, untuk pesanan PY 4.080.000, untuk pesanan PZ 1.920.000. Jadi totalnya 9.600.000. Total keseluruhannya untuk pesanan PX, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan BOP-nya 10.500.000, untuk pesanan PY 13.580.000, untuk pesanan PZ 6.220.000. Jadi total semuanya 30.300.000 didebitkan, dan BDP BBB Departemen A 12.900.000 dari ketiga pesanan PX, PY, dan PZ.
BDP BTKL Departemen A 7.800.000, BDP BOP Departemen A 9.600.000. Mencatat produk selesai Departemen B dikirim ke Departemen C. Ini juga sama seperti jurnal yang E. Jadi dibuat tabel terlebih dahulu 3 pesanan. Biaya bahan baku langsung senilai 10.500.000 diperoleh dari jurnal E. Untuk pesanan PY 13.850, untuk pesanan PZ 6.220. Jadi totalnya 30.300. Selanjutnya BTKL untuk pesanan PX diperoleh dari tabel C biaya gaji dan upah. Untuk pesanan PX 2.600.000, untuk pesanan PY 1.200.000, untuk pesanan PZ 1.500.000. Totalnya 5.300.000. Untuk BOP diperoleh dari tabel D dengan cara menghitung per pesanan JKL dikalikan dengan tarif. Untuk pesanan PX 2.250.000, untuk pesanan PY 3.750.000, untuk pesanan PZ 1.500.000. Jadi totalnya 7.500.000. Untuk pesanan PX, biaya bahan baku, BTKL, BOP totalnya 15.350.000. Untuk pesanan Y 18.530.000, untuk pesanan PZ 9.220.000. Total keseluruhannya 43.100.000 rupiah. BDP HPP Departemen B dikirim ke Departemen C didebitkan 43.100.000 rupiah dan dikreditkan BDP HP Departemen B dikirim ke Departemen C diperoleh dari yang tabel ini 30.300.000 rupiah. BDP BTKL Departemen B senilai 5.300.000 rupiah. BDP BOP Departemen B senilai 7.500.000 rupiah. G. Mencatat produk selesai Departemen C dikirim ke gudang. Persediaan produk selesai sebesar Rp44.820.000 diperoleh dari 4 biaya, yaitu BDP HP Departemen B ke Departemen C sebesar Rp32.880.000 yang berasal dari hasil total HP Departemen B ke C. BDP BBB Departemen C sebesar 6.500.000 diperoleh dari biaya bahan baku Departemen C pesanan X sebesar 2.500.000 ditambah pesanan PY sebesar 4 juta. BDB BTKL Departemen C sebesar 3.400.000 berasal dari hasil biaya tenaga kerja langsung pesanan PX sebesar 1.600.000 ditambah pesanan PY sebesar 1.800.000. BDP BOP Departemen C sebesar 2.040.000 berasal dari BOP Departemen C pesanan PX 60% dikali 1.600.000 diperoleh 960.000 dan pesanan PY 60% dikali 1.800.000 diperoleh 1.080.000. Produk dalam proses pesanan PZ sebesar 9.220.000 dan biaya bahan baku pesanan PZ 3.600.000. BTKL dan BOP pesanan PZ tidak ditulis karena belum dikerjakan. H. Mencatat produk selesai. Persediaan produk dalam proses sebesar 12.820.000. BDP HP Departemen B ke Departemen C sebesar 9.220.000 dipasangkan dengan
BDP BBB Departemen C sebesar 3.600.000 karena sudah ada bahan baku tetapi belum diolah. I. Mencatat hasil penjualan PX dan PY. Kas sebesar 58 juta dan piutang dagang sebesar 58 juta berasal dari perhitungan pesanan PX sebanyak 2.500 dikali 12.000 sama dengan 18 juta dan pesanan PY 4.000 dikali 10.000 sama dengan 40 juta. Diperoleh 58 juta. J. Mencatat HP produk yang dijual PX dan PY. HP produk selesai sebesar 44.820.000. Persediaan produk selesai sebesar 44.820 berasal dari total PS pada tabel G. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.